Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi pemimpin akhlak untuk kita semua. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, silakan saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk pimpin doa pada hari ini ya. Doa Ramadan, silakan Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya. Adiba Nadifa, Hadir Bu. Wildan Yakila, Hadir Bu. Ridho Ramadana, Hadir Bu. Amanda, Hadir Bu. Vira, Hadir Bu. ya. Awaludin. Sakit. Oh, sakit kenapa Nak? Demam. Ada surat sakitnya? Lalu saya simpan di meja Ibu di kantor. Oh iya, Ibu cek ya. Nah, jadi hari ini satu orang temannya yang sakit ya, Awaludin. Kita doakan semoga cepat sembuh dan segera kembali bisa bergabung untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, sudah siap belajar semua ya Nak? Ya. Nah, untuk hari ini mengenai sistem sirkulasi. Nah, untuk materi sistem sirkulasi ini terbagi menjadi dua ya, ada sistem peredaran darah dan ada sistem limfa. Untuk hari ini kita membahas mengenai sistem peredaran darah, namun fokusnya pada hal-hal yang menyusun sistem peredaran darah dan bagaimana fungsinya. Namun sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin bertanya ya. Nah, jadi ini sudah ya, kita misalkan ini adalah pisau. Jadi ini adalah Pisau. ya, pisau. Kira-kira apa yang terjadi ketika pisau ini Ibu goreskan ke tangan Ibu? Berdarah. Ya, berdarah. Darah itu berwarna apa sih? Merah. Ya, berwarna merah ya. Kira-kira kenapa ya darah bisa berwarna merah? Karena mengandung zat warna. Ya, karena mengandung zat warna. Bisa. Masih ada lagi? Iya, jadi jawabannya tadi temannya mengenai karena mengandung zat warna bisa ya. Jadi jawabannya Ibu tampung dulu ya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu, ketika terjadi luka, kadang-kadang cairan berwarna putih keluar dari luka itu. Sebenarnya darah ini berwarna merah atau warna putih? Merah. Merah ya. Nah, cairan yang berwarna putih ini apa? Nanah. Ya, nanah. Kenapa ya bisa terbentuk nanah ketika terjadi luka? Ada yang ingin berpendapat? Ya, sudah dua ya pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah kenapa darah berwarna merah, kemudian yang kedua kenapa keluar cairan yang berwarna putih ketika terjadi luka. Nah, nanti pada pembelajaran hari ini kita akan jawab dua pertanyaan ini. Nah, selanjutnya ini tadi adalah pisau. Tadi di awal ketika pisau ini Ibu goreskan ke tangan Ibu akan Berdarah. Nah, ketika pisau ini Ibu goreskan ke ujung jari kaki Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Berdarah. Ketika Ibu goreskan ke lengan Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Berdarah. Jadi sebenarnya darah ini letaknya di mana sih? Seluruh tubuh. Ya, di seluruh tubuh. Nah, kira-kira kenapa ya darah bisa beredar ke seluruh tubuh? Karena adanya jantung yang memompa Bu. Ya, bisa. Karena adanya jantung yang memompa. Nah, mesti ada jawaban yang lain? Ya, jadi benar ya yang dikatakan temannya bahwa alasan darah dapat beredar ke seluruh tubuh itu karena adanya jantung yang memompa. Nah, namun perlu anak-anak diketahui selain jantung yang memompa darah juga di dalam tubuh itu ada lintasan atau area yang menjadi darah sehingga dapat mengalir di dalam tubuh. Area ini disebut pembuluh darah. Nah,
fungsinya dalam tubuh. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita mempelajari materi mengenai sistem peredaran darah. Yang pertama, tentunya kita dapat membuktikan bahwa benar-benar Tuhan atau Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Artinya segala yang diciptakan dalam tubuh ini termasuk sistem peredaran darah ini memiliki fungsi. Kemudian yang kedua, tentunya kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang mesti sistem peredaran darah. Bagaimana sih darah dapat mengalir ke seluruh tubuh, dan juga kita dapat mengetahui penyakit yang dapat timbul dalam sistem peredaran darah, dan tentunya dengan mengetahui penyebabnya kita dapat menghindari penyakit yang bisa timbul di sistem peredaran darah. Nah, jadi untuk materi kita hari ini yaitu mengenai ya sistem peredaran darah ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu Jadi ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 4 ya. Yang pertama, setelah anak-anakku menyimak penjelasan dari pendidik, anak-anakku dapat menjelaskan komponen darah dan fungsinya. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat membedakan ketiga jenis sel darah. Yang ketiga, setelah diskusi, anak-anakku dapat menjelaskan fungsi, ruang, sekat, dan katup pada jantung. Dan terakhir, anak-anakku dapat menjelaskan fungsi dan fungsi jenis-jenis dan struktur pembuluh darah. Nah, untuk cakupan materi pada hari ini yang pertama yaitu mengenai komponen darah dan fungsinya. Kemudian yang kedua fungsi jantung, ruang jantung, sekat dan katup pada jantung. Dan yang ketiga adalah fungsi pembuluh darah, jenis-jenisnya serta strukturnya. Nah, untuk metode pembelajaran pada hari ini, untuk materi pertama ibu yang akan menjelaskan, sedangkan untuk materi kedua mengenai jantung dan pembuluh darah nanti ibu akan bagi kelompok untuk melakukan diskusi, kemudian membuat rangkuman yang ditulis di buku catatannya, dan terakhir mempresentasikan di depan. Nah, jadi selanjutnya kita masuk saja ya di materi mengenai komponen darah dan fungsinya. Ya, jadi untuk materi pertama yaitu komponen darah dan fungsinya. Nah, untuk komponen darah ini ada dua ya nak, ada plasma darah dan ada sel darah. Nah, sebelum ibu jelaskan, ibu akan tampilkan dulu ya gambar yang mengenai komponen darah, yaitu ada plasma darah dan sel darah. Perhatikan gambarnya semua ya nak. Nah, ini bentuk darah, kita lihat memiliki bentuk cair kemudian berwarna merah. Nah, tadi ibu katakan bahwa dalam darah ini ada dua komponennya, ada komponen yang cair dan ada komponen yang berbentuk padat. Nah, di sini untuk yang cair inilah plasma darah. Kemudian untuk yang berbentuk padat ini ada white blood cell, itu sel darah putih, platelet itu trombosit, dan red blood cell itu sel darah merah. Kita lihat untuk sel darah ini ada 3. Ini merupakan komponen darah yang berbentuk padat. Di sini kita lihat bahwa plasma darah ini memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan sel darah. Untuk gambar yang lebih jelas, anak-anakku bisa lihat ya. Untuk plasma ini bentuknya itu cair dan berwarna agak kekuning-kuningan. Sedangkan untuk yang berbentuk padat-padat ini semua, inilah sel darah. Supaya bisa dibedakan, ini eritrosit, sel darah merah. Kemudian trombosit, ini berbentuk seperti kepingan-kepingan, dan ini leukosit atau sel darah putih. Di sini jelas semua ya perbedaan bentuknya nak. Untuk yang pertama ibu jelaskan dulu mengenai plasma darah. Apa-apa sih yang terkandung dalam plasma darah? Ya, jadi untuk plasma darah itu merupakan cairan darah yang dia itu berada dalam darah sekitar 55%, sedangkan untuk sel darah itu ada 45%. Nah, kita bahas dulu ya plasma darah. Jadi untuk komponen atau zat-zat yang dikandung oleh plasma darah, yang pertama itu ada air sekitar 90%. Kemudian ada protein. Nah, untuk protein ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu albumin sebagai osmoregulator. Kemudian ada globulin sebagai penghasil antibodi. Kemudian ada fibrinogen sebagai pembekuan darah, berfungsi untuk pembekuan darah ya. Kemudian ada antibodi ya. Untuk antibodi ini yaitu zat yang dihasilkan oleh globulin. Kemudian ada zat makanan dan mineral ini seperti glukosa. Jadi semua ini berada di plasma darah.
Ya Bu. Ya. Nah jadi itu mengenai leukosit. Kemudian terakhir yaitu mengenai trombosit. Nah ya, jadi untuk trombosit ini bentuknya itu seperti kepingan. Kemudian ciri-cirinya itu tidak berlintik dan fungsinya ini berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi ketika anak-anakku tangannya terluka, kemudian darahnya mengalir terus. Nah, inilah trombosit yang berperan sehingga darah yang mengalir ini dapat berhenti. Ya, yang sampai di sini paham nak? Ya Bu. Ya, jadi itulah pembahasan ibu terkait komponen darah, yaitu ada plasma darah dan sel darah. Kemudian kita masuk di materi kedua ya, mengenai fungsi jantung, mengenai jantung dan pembuluh darah. Namun sebelumnya ini ditulis dulu ya nak. Ya, bagaimana, sudah selesai semua nak? Sudah Bu. Selanjutnya kita masuk pada materi mengenai jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk materi ini tadi Ibu sudah katakan ya bahwa Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, kemudian berdiskusi dan membuat rangkuman, dan terakhir nanti mempresentasikan di depan. Nah, untuk Ibu lihat hasilnya ya. Jadi untuk Wildani Akila dan Adifa Nadifa itu kelompok 1, kemudian Ridho Ramadana dan Amanda kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 silahkan di samping kanan, kemudian untuk kelompok 2 di pilihan kiri. Nah, kelompok 1 materinya Ibu tuliskan ya di papan tulis. Jadi untuk kelompok 1 itu membahas mengenai fungsi jantung, ruang jantung, katup, dan sekat pada jantung. Sedangkan untuk kelompok 2 itu membahas mengenai fungsi, jenis-jenis, dan struktur pada pembuluh darah. Nah, sampai di sini paham ya nak? Ya Bu. Nah, jadi ini silakan berdiskusi, kemudian nanti hasil diskusinya ditulis dalam bentuk rangkuman dan terakhir dipresentasikan di depan. Nah, jadi Ibu beri waktu ya 20 menit. Ya, sebaiknya ditulis Pak, supaya nanti dipahami apa yang ditulis, karena kalau hanya sekedar bagian-bagiannya saja nanti tidak dipahami Pak apa yang ditulis. Jadi harusnya ditulis Pak. Oh iya Bu, siap. Ya, karena sudah 20 menit, jadi sudah selesai semua ya nak? Iya Bu. Ya, jadi saya persilahkan untuk kelompok 1 naik presentasi di depan. Ya, jadi sebelum kelompok 1 melakukan presentasi, silahkan kelompok 2 perhatikan temannya ya nak. Nah, kemudian nanti silahkan mengajukan 2 pertanyaan untuk kelompok 1 terkait materi tentang jantung. Itulah presentasi dari kelompok 1. Jadi beri aplaus dulu untuk temannya. Ya, silahkan kelompok 2 nak, silahkan mengajukan pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa pada jantung ada 4 katup. Sebenarnya apa fungsi katup pada jantung? Ya, silahkan kelompok 1 nak untuk menjawab pertanyaannya. Ya, jadi betul sekali ya yang dikatakan temannya kelompok 1 bahwa fungsi katup pada jantung itu untuk menjaga agar darah tidak tercampur. Namun Ibu menambahkan bahwa selain ini juga untuk mencegah agar darah tidak kembali ke ruang sebelumnya. Nah, Nak Manda sudah paham nak? Iya Bu. Iya. Karena semua kelompok sudah presentasi, ya tepuk tangan dulu nah untuk kita semua. Nah, ada yang ingin Ibu tambahkan. Yang pertama yaitu untuk materi jantung. Jadi untuk materi jantung ini ada 4 ruang ya. Yang pertama itu ada serambi kanan, kemudian bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, untuk serambi kanan ini menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian
ventrikular tricuspid. Kemudian yang kedua katup semilunar pulmonal. Kemudian yang ketiga katup atrioventrikular bicuspid, dan yang terakhir katup semilunar aorta. Nah, kemudian ya itu saja untuk materi jantung. Nah, untuk materi pembuluh darah, jadi tadi penjelasan dari temannya, pembuluh darah itu ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Untuk arteri ini pembuluh darah yang mengantarkan darah, mengedarkan oksigen yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk vena ini pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung, di mana darah ini mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dan terakhir itu ada kapiler yang fungsinya ini menghubungkan antara arteri dan vena. Nah, kemudian untuk perbedaan lapisannya, untuk arteri itu lapisannya lebih tebal dibandingkan dengan vena. Mengapa demikian? Karena juga berkaitan dengan fungsinya. Jadi untuk arteri ini fungsinya menerima darah yang dipompa dari jantung, sehingga tekanannya ini kuat, sehingga untuk lapisannya juga tebal. Berbeda dengan vena itu hanya menerima darah. Nah, dibandingkan dengan kapiler, lapisannya itu lebih tipis karena memang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sampai di sini paham ya, Nak? Ya, Bu. Ya, jadi itulah penjelasan Ibu mengenai tadi jantung dan pembuluh darah. Nah, saya kira untuk materi mengenai jantung dan pembuluh darah semuanya sudah paham ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menunjuk 3 dari kalian untuk menyampaikan kira-kira apa yang dapat diperoleh atau apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Ya, betul sekali ya yang dikatakan Amanda, bahwa dalam sistem peredaran darah ini ada 3 hal yang menyusunnya, yaitu ada darah, jantung, dan alat peredaran darah. Ya, dan untuk Rida juga sudah betul yang dikatakan bahwa untuk darah itu fungsinya mengedarkan oksigen, mengedarkan sari-sari makanan, hormon, dan sudah sesuai tadi dengan materi yang kita bahas. Nah, kemudian terakhir yang disampaikan oleh Rida Akila sudah benar bahwa fungsi jantung dan pembuluh darah itu sebagai alat peredaran darah, dan untuk jantung itu memompa darah, sedangkan untuk pembuluh darah itu merupakan saluran yang dilalui darah dalam tubuh. Nah, jadi sudah bagus ya, Nak, apa yang disampaikan tadi. Ya, betul sekali ya yang dikatakan tadi temannya, artinya anak-anakku sudah benar-benar memperhatikan materi apa yang Ibu sampaikan. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua, Nak. Ya, jadi luar biasa semangatnya hari ini. Nah, adapun untuk materi selanjutnya itu kita akan mempelajari mekanisme peredaran darah. Jadi ketika hari ini kita hanya mempelajari apa-apa sih yang menyusun sistem peredaran darah, tidak kalah menariknya untuk minggu depan, karena kita mempelajari bagaimana darah diedarkan mulai dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk tugasnya anak-anakku silahkan baca materi terkait mekanisme peredaran darah. Jadi kita cukupkan ya untuk hari ini, Nak. Jadi mohon maaf jika selama proses pembelajaran ada kesalahan, Ibu, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan. Jadi mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa